Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Rabu malam ini, yakni pada malam Kamis, sebagaimana biasanya kita berkumpul bersama di majelis yang mulia ini, yakni di dalam rangka kita mempelajari agama kita. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, yakni kesalahan dalam bersuci. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sampai kepada poin ke-67. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dimulai poin ke-68. Poin ke-68 dari kesalahan dalam bersuci, yakni berat hati mengusap sepatu. Sebagian orang dia memaksakan diri melepaskan kedua sepatunya ketika berwudu dan menyangka bahwa mengusap kedua sepatu tidak sah wudunya. Ini merupakan kesalahan. Jika 3 syarat mengusap kedua sepatu terpenuhi, yaitu kita memakai keduanya itu setelah bersuci dengan sempurna. Kedua sepatu itu menutupi anggota wudu yang wajib dibasuh. Kedua sepatu itu suci zatnya. Maka kita boleh mengusap keduanya dalam berwudu. Ya, bahkan itu dianjurkan menurut banyak ulama karena riwayat hadisnya sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang, dulu pernah kita belajar pada waktu pelajaran toharo berwudu, jika seseorang dia kesulitan untuk membuka sepatunya untuk berwudu membasuh kaki, ketika membasuh kaki, maka dia boleh mengusap sepatu bagian atasnya, dengan syarat ketika dia memakai sepatu itu dia sudah dalam keadaan berwudu atau bersuci. Kemudian sepatunya itu menutup bagian yang wajib dibasuh. Kemudian sepatunya itu dalam keadaan suci. Nah, ini kemudahan dari agama kita. Yang ke-69 sama seperti tadi, yakni berat hati mengusap kaos kaki. Nah, bahwa mengusap kaos kaki ini sama seperti yakni mengusap sepatu. Jikalau seseorang dia kesulitan untuk membuka kaos kakinya itu, maka dia boleh membasuhnya bagian atasnya itu. Misalnya karena cuaca yang sangat dingin. Ya. Kemudian yang ke-70, keyakinan bahwa mengusap sepatu dan kaos kaki itu tidak diperbolehkan
kecuali hanya musim dingin saja. Tidak. Akan tetapi yang benar adalah Nabi SAW tidak membatasi kita hanya boleh membasuh sepatu itu pada waktu musim dingin saja. Tidak. Tapi boleh musim dingin atau musim panas, selama kita kesulitan untuk membuka sepatu itu. Kemudian yang ke-71, ada sebagian orang yang mengusap bagian bawah sepatu atau kaos kaki. Ini keliru. Yang benar, kalau kita berwudu mengusap sepatu itu atau kaos kaki itu hanya bagian atasnya saja. Bagian bawahnya tidak usah dibasuh, tidak usah diusap. Ini ketentuan dari Nabi. Sampai dalam riwayat Abu Dawud itu, sanadnya Hasan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lau kana dayyinu birra'yi lakana asfalal khuffa aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah yamsahu zahira khuffaihi." Kata beliau, seandainya agama itu pakai akal, dengan akal niscaya bagian bawah sepatu itu lebih patut kita usap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengusap bagian atas sepatunya. Yang ke-72, mengusap sepatu lebih dari satu kali usapan. Ya. Jadi sebagian orang mengusap sepatu atau kaos kaki sebanyak 3 kali. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada satu hadis sahih pun mengenainya. Ibnu Saibah meriwayatkan dari Al-Hasan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian datang untuk berwudu, dan beliau mengusap kedua sepatunya. Beliau meletakkan tangan kanannya pada sepatu sebelah kanannya dan tangan kirinya pada sepatu sebelah kirinya. Kemudian mengusap bagian atasnya sekali usapan. Ini hadis diriwayatkan Abu Saibah dari jalan Al-Baihaqi. Kemudian poin berikutnya dalam kesalahan dalam bersuci ini jamaah, yakni sebagian orang menyangka bahwa mencukur rambut atau memotong kuku itu dapat membatalkan wudu. Ini betul apa salah, Mak? Ada orang yang menyangka bahwa mencukur rambut atau memotong kuku itu membatalkan wudu. Benar atau salah? Salah. Ya. Karena hal yang kita sebutkan tadi, cukur rambut, cabut bulu ketiak, motong kuku, ini tidaklah membatalkan wudu. Ya. Dalilnya tidak ada. Ya. Jadi ada orang yang berkeyakinan seperti itu, maka ini adalah satu kesalahan. Kemudian sebagian kaum wanita menyangka bahwa wudunya batal karena memegang aurat anak balitanya. Bagaimana? Iya, ini tidak benar. Sebab kemaluan anak balita tidak ada hukumnya, bahkan wudunya sah. Lalu pertanyaannya, apa yang kita katakan mengenai hadis 4 imam itu? Aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang membatalkan wudu. Rasul bersabda, wudunya batal karena menyentuh kemaluan.
Maka jawabannya adalah ini berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa. Maka al-jawab, kemaluan anak balita berbeda dalam hukum syar'i dengan orang dewasa. Karena pertama, jika balita memasukkannya pada kemaluan wanita, maka hukum had tidak berlaku atasnya. Kedua, jika membukanya di depan khalayak, maka ia tidak berdosa dan juga walinya, karena ia tidak memiliki aurat. Ketiga, jika seseorang memegang kemaluannya, maka wudunya tidak batal. Seorang ulama, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata, jika wanita membersihkan anak walitanya dan dia memegang kemaluannya, maka ia tidak wajib berwudu. Yakni ia cukup membersihkan hanya kedua tangannya saja. Ini beliau sebutkan di kitab beliau Majmu' Fatawa Ar-Rasail Ibnu Utsaimin. Kemudian yang ke-75, sebagian orang menyangka kalau makan daging onta itu tidak membatalkan wudu. Betul atau salah? Ini salah. Karena yang benar yakni makan daging onta itu salah satu sebab yakni membatalkan wudu. Beliau bersabda, man akala lahma jazurin falyatawadda. Barang siapa telah makan daging onta, maka berwuduklah. Ya. Maka bahwa Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Beliau jawab, kalau kamu suka berwudulah, kalau kamu nggak suka jangan wudu. Lalu orang itu tanya lagi, apa aku berwudu karena makan daging onta? Maka beliau menjawab, ya, berwudulah karena makan daging onta. Lalu orang itu bertanya lagi, apakah aku boleh sholat di tempat kandang kambing? Beliau menjawab, ya. Lalu ia bertanya, apakah aku boleh sholat di tempat kandang onta? Beliau menjawab, tidak. Ya, tidak boleh. Tapi di kandang kambing boleh. Ini menunjukkan ya bahwa perintah Rasulullah SAW ialah berwudu ketika kita memakan daging onta. Kemudian yang selanjutnya adalah poin yang ke-76, bab kesalahan dalam bersuci ini, melafalkan niat ketika mandi. Sebagian orang dia melafazkan niatnya, nawaitu raf'al hadasil akbari, sengaja aku berniat menghilangkan hadas besar. Atau nawaitu raf'al hadasaini asghari wal akbar, sengaja aku menghilangkan dua hadas kecil dan besar. Ini kesalahan, karena ini tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Tidak ada juga dari sahabat, sependek yang kami ketahui. Karena yang namanya niat itu letaknya di hati. Dia adalah al-qasdu, ya tujuannya, kehendak. Kehendak itu tempatnya di mana?
di dalam hati. Maka orang yang mau mandi hendaklah dia cukup membaca bismillah. Langsung dia mandi tanpa melafazkan atau melafalkan niatnya. Bahkan para ulama semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata melafazkan niat itu adalah bid'ah. Kemudian yang ke-77, sebagian orang tidak mengetahui tata cara mandi jinabat, mandi besar. Ya, sebagian orang padahal sudah berkeluarga atau sudah dewasa, dia tidak tahu ini satu kesalahan. Bahkan ini aib, ya. Karena banyak sekali ini, ya. Karena dia tidak tahu cara mandi. Berbeda mandi biasa dengan mandi karena menurut syariat. Kalau mandi secara adat, yakni kebiasaan kita, maka silakan. Tapi kalau mandi dalam rangka ibadah, misalnya kita mandi karena junub, maka itu ada sunnahnya, ada tata caranya, ya. Oleh karenanya sepatutnya kaum muslimin dia mengetahui, mempelajari tata cara mandi, yakni ketika mandi janabat itu. Kalau bahasa kita itu apa? Mandi junub, mandi besar. Yakni membasuh kedua tangan, membasuh kemaluan dengan sabun dan sebagainya. Kemudian berwudu seperti wudu mau sholat. Lalu kita menyela-nyela rambut dengan air. Lalu kita basuh kanan 3 kali. Kemudian basuh kiri 3 kali. Lalu kita mandi. Seperti mandi biasa dan seterusnya. Lalu kita menutupnya dengan membasuh kedua kaki. Ini hadis dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha ketika beliau menjelaskan tentang tata cara mandi janabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, dikeluarkan Bukhari, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Yang ke-78, kesalahan dalam bersuci ini jamaah. Sebagian kaum wanita tidak tahu tentang mandi haid dan nifas. Nah, ini para wanita ini, ya. Sebagian wanita tidak tahu ini. Oleh sebab itu, seorang suami wajib memberitahu kepada istrinya. Orang tua wajib memberitahu putri-putrinya apabila dia sudah akil balik, akalnya sampai. Ya, karena banyak anak-anak wanita yang sudah akil balik, sudah haid, menstruasi. Dia tidak tahu tata cara mandi haid. Kenapa? Karena emaknya, apalagi bapaknya, nggak pernah ngajarin dia. Orang tuanya itu akan diminta tanggung jawab. Main-main itu orang tuanya akan diminta tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kita itu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Yakni mandi haid itu sama seperti mandi janabat tadi. Kecuali ada satu hal, yakni wanita yang mandi haid itu mengambil kapas yang telah dilumuri mewangian dan parfum, lalu dia membersihkan kemaluannya agar hilang bau darah atau bau tidak sedap. Kemudian dia mandi seperti yang telah kita jelaskan pada poin ke-77 tadi. Ya. Kemudian 79.
Kesalahan dalam bersuci ini jamaah tidak menyampaikan air ke sejumlah anggota tubuhnya pada saat mandi jinabat atau mandi haid. Jadi ada badannya itu yang tidak terkena, tidak terbasuh air alias kering. Ya. Boleh jadi belakang telinga misalnya, belakang lutut. Bisa jadi ketiak, lipatan-lipatan perut, sela-sela jari. Nah, ini tidak sempurna mandinya. Yang sempurna itu semua bagian tubuh itu apa? Basah. Makanya kita dihilangkan seluruh yang menempel di badan itu. Cat, tanah, apalagi mak? Aspal barangkali, kutek barangkali. Kemudian juga disunahkan kalau ada gelang cincin yang melekat, yang sekiranya di bawahnya tidak terkena air, maka itu sunnah diputar agar air masuk ke bawah itu, sehingga sempurnalah itu ya. Jadi sempurnanya mandi itu benar-benar terkena. Kalau dia terjun ke sungai atau kolam, kira-kira basah nggak? Nah, insya Allah itu basah ya. Kemudian 80. Sebagian orang menyangka bahwa junub menajiskan selainnya. Jadi sebagian orang menyangka bahwa junub itu najis. Jika ia duduk dengan seseorang atau menyentuhnya, maka ia akan menajiskannya. Ini keliru, ini salah. Berdasarkan hadis riwayat 6 Imam hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Abu Hurairah junub. Lalu ia berkata, "Lalu aku pergi untuk mandi, kemudian aku datang dalam keadaan beliau sedang duduk." Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana kamu wahai Abu Hurairah? Dari mana kamu?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Aku sedang junub dan aku tidak suka berdekatan denganmu dalam keadaan junub, yakni tidak suci." Mendengar hal itu, Nabi SAW berkata, "Subhanallah, ya Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus." Subhanallah, maha suci Allah. Seorang mukmin itu kata Rasulullah tidak najis. Apa? Tidak najis. Ini hadis Bukhari, Muslim. Kemudian Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan, ketika Nabi SAW berada di masjid, beliau berkata, "Wahai Aisyah, ambilkan pakaian untukku." Aisyah berkata, "Aku sedang haid." Beliau bersabda, "Haidmu itu kan bukan ada di tanganmu." Lalu Aisyah pun mengambilkannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian ada lagi hadis, jika kalian telah berwudu maka tidurlah dalam keadaan junub. Jadi boleh ya seorang tidur dalam keadaan junub, tapi sunnah untuk dia berwudu dulu. Yang ke-82, sebagian wanita tidak membasuh kepalanya ketika mandi junub, karena dia khawatir apa? Rambutnya itu apa? Acak-acakan. Oleh karenanya dia pakailah penutup plastik supaya rambutnya tidak basah. Kemudian dia mandi. Ini boleh apa enggak, Mak? Saudariku, boleh atau enggak? Ini yang perempuan, boleh enggak? Enggak boleh. Karena ketika perempuan itu mandi junub ya, junub nih bukan mandi biasa, dia air itu harus kena sampai ke kulit kepalanya. Ya, karena tata cara mandi junub itu seperti itu.
mengambil air lalu bersuci sempurna, mengguyur air kepalanya, lalu memijatnya hingga mencapai pangkal rambut kepalanya, yakni kulit kepalanya itu basah, mengguyur air. Imam An-Nawawi mengatakan yakni sampai pada pangkal rambutnya itu. Ini dia katakan saat menjelaskan hadis Muslim tadi. Dapat dipahami dari hadis ini, wajib menyampaikan air hingga ke kulit kepala waktu mandi jinabat. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Ustadz, kalau di luar mandi jinabat boleh enggak? Karena perempuan males, apa nama istilahnya, Pak? Kalau perempuan bahasa kepala tuh? Keramas. Sebagian perempuan kan malas keramas, ya kan? Kenapa, Mak? Karena ribet ya, harus membersihkannya, harus ngeringkannya gitu ya. Boleh saja dia, tapi itu ketika mandi biasa. Tapi kalau mandi haid, mandi junub, maka harus basah. Rambutnya harus basah perempuan itu. Nah, ini kita ajar nih kepada anak perempuan kita, sehingga mereka sempurna dalam bersucinya itu. Mau rambutnya tebal Ustaz? Iya. Apalagi tipis. Mau rambutnya keribo Ustaz? Iya. Apalagi lurus. Termasuk juga laki-laki yang berjanggut. Kita ini janggut udah masih ini, saya dikit banget nih. Ada orang tuh yang janggutnya sangat lebat ya kan. Sampai kalau ada hewan berangga masuk itu gak ketahuan tuh. Beneran ini, saking lebatnya itu. Bahkan lebih lebat lapanya, janggutnya dibanding kepalanya. Kepalanya botak. Nah itu harus basah itu. Sebagian orang gak basah, dia harus basah. Karena ini ya dok, kan ada tuh kan orang yang lebat sekali itu apa, janggutnya itu harus basah juga. Nah, kemudian ke 83, mandi lagi karena keluarnya sperma setelah mandi. Sebagian orang ketika dia sudah selesai mandi jinabat, mandi besar, ya, satu tetes atau beberapa tetes sperma keluar lagi dari dia setelah dia mandi itu, yakni cairan itu mengalir tanpa memuncrat dan juga tanpa ada rasa enak syahwat. Ini keliru. Dia tidak lagi wajib mandi. Dia cukup membasuh kemaluannya itu. Karena para ulama fikih berkata, mandi jinabat itu satu, mandi keluar dengan syahwat. Dua, maninya itu keluar dengan memancar dengan deras. Jadi maninya itu karena syahwat, rangsangan, jadi keluar dengan deras. Nah itu ya. Bahkan ada hadisnya itu, Nabi berkata kepada Ali ya, jika kamu memancarkan air sperma mani maka mandilah. Jika kamu melihat air memancar mandilah. Ya, ini semua menunjukkan kederasan pancarannya. Bahkan Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memuncrat, yakni terpancar. Surah At-Tariq ayat 5 dan 6. yakni ketika mani keluar tanpa dalam keadaan mengalir dengan deras, yakni memuncrat tanpa syahwat,
mungkin karena sebab dingin atau sakit, maka tidak wajib mandi dari hal tersebut. Ada pertanyaan? Kemudian ke-84, kesalahan dalam bersuci, meninggalkan sholat karena tidak ada air. Sebagian orang meninggalkan sholat karena dia tidak dapat air. Jadi dia menyangka kalau nggak ada air itu dapat uzur. Apa itu uzur? Alasan boleh tidak sholat. Ini benar atau salah? Salah. Kenapa? Orang yang nggak dapat air wajib tetap dia sholat, yakni dengan tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kamu tidak dapat air, maka bertayamumlah dengan tanah, dengan debu yang bersih. Al-Maidah ayat 6. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sa'idu tayyabu tahurul muslimi wa illam yajidil ma'a asyra sinina. Lihat ini. Debu yang suci untuk bersuci setiap muslim, meskipun ia tidak dapat air selama 10 tahun. Lihat. Ini menunjukkan kemudahan agama kita. Ini adil. Kita nggak apa-apa, artinya tayamum, yakni sholat, yakni bersuci, bahkan sampai 10 tahun. Kalau memang nggak ada air, yakni kalaupun ada air, air itu cukup hanya untuk minum atau masak. Itu lebih penting, maka boleh. Nah, itu tayamum udah tahu ya caranya ya. Baca bismillah, tepuk tangan, lapak tangan kepada debu tanah, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ini Al-Maidah ayat 6. Kemudian 85, tayamum dengan 2 kali tepukan. Ini keliru. Sebagian orang ketika tayamum menepukkan kedua tangannya pada tanah dengan 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk mengusap wajah, tepukan kedua mengusap kedua telapak tangan. Ini salah. Yang benar dengan sekali tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Hadis-hadisnya sudah kita jelaskan. 86, mengusap kedua tangan, yakni satu hasta sampai siku ini dalam tayamum. Ini ya, yang benar adalah wajah dan sampai pergelangan saja, itu yang benar. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang tayamum, maka dia mengisyaratkan telapak tangannya dan tidak sampai melebihinya, yakni apalagi sampai siku. Ya, jadi tayamum itu ibunda, tapuk kita ke tanah, kita embus kalau banyak debunya, lalu kita usap ke wajah, lalu ke tangan. Udah, nggak sampai sini. Gitu. Bukan debu itu kita usap seperti air, bukan. Paham ya? Tepuk, tiup kalau misalnya debunya banyak, lalu usap, lalu sudah. Gitu. Jadi hanya sampai pergelangan tangan. Kemudian 87, bertayamum untuk setiap sholat. Ini ada pendapat sebagian ahli fikih, yakni tayamum itu wajib dilakukan tiap-tiap sholat. Karena kalau habis waktu sholat batal juga tayamum. Padahal nggak ada perkara yang membatalkannya. Ya, ini pendapat perlu dikaji lagi. Yang benar
tayamum tidak batal dengan habisnya waktu sholat. Tetapi orang yang bertayamum jika tidak punya air, tidak ketemu air, boleh mengerjakan sholat fardu atau sunnah sesukanya selagi tayamumnya itu belum batal. Yakni perkara-perkara yang sama membatalkan wudhu, maka itu juga yang membatalkan tayamum. Nah, jadi keliru pendapat yang mengatakan yakni tayamum itu batal ketika seseorang sudah selesai melaksanakan sholat. Jadi kalau dia mau sholat lagi wajib tayamum. Yang benar sama seperti wudhu. Tapi wudhu itu sunat kita memperbaharui wudhu. Tapi wajib tidak. Ini ayahanda kan habis sholat maghrib, sholat sunnah ba'da maghrib, kan belum batal. Nah, nanti mau sholat isya boleh nggak wudhu? Boleh. Hukumnya sunnah. Nggak wudhu boleh juga. Saya pribadi juga jarang wudhu lagi. Ya, kalau udah sering ya, walaupun tidak batal itu sunnah. Dapat pahala Ustaz, dapat pahala. Nah, ada yang bertanya bab ini? Ya, enak. Pernah dengar itu kalau tayamum itu kalau untuk sholat wajib itu diulang-ulang. Kalau untuk sholat sunat tidak apa-apa ya tayamum. Apa benar? Itu yang kita bilang tadi itu. Itu keliru. Yang betul tayamum itu boleh kita sholat dengannya, sholat wajib, sholat sunat beberapa, sampai kita batal. Batal apanya? Batal tayamum kita itu. Apa itu? Semua yang membatalkan wudhu. Maka dia membatalkan tayamum. Kan tayamum itu kemudahan. Yakni kita bersuci karena tidak ada air. Tentu akan menyulitkan kita. Kalau setiap harus tayamum. Itu kan kemudahan. Beda dengan air. Kalau air sunnah kita boleh kita Kalau dia mau maksa juga ya nggak apa-apa juga, tapi tidak mewajibkan, tidak wajib gitu ya. Kemudian 88 Ibunda ada? Ke-88 mengulangi wudhu jika terkena najis. Ini sebagian orang nih ada yang berpahaman kalau kena najis badannya, pakaiannya, maka dia ulang wudhunya. Ini dia menganggap wudhunya batal. Ini benar atau salah? Salah. Karena najis yang kena badan kita atau pakaian kita, dia bukan termasuk membatalkan wudhu. Dia hanya mengotori atau menajiskan badan kita saja. Ini kita bersihkan saja mana yang terkena najis itu, bukan pembatal wudhu. Ini keliru orang itu ya. Ke-89 ini lagi, ada wanita yang dia berusaha membersihkan badannya atau pakaiannya yang terkena air susu atau ASI. Jadi dia menganggap air ASI itu apa? Najis berarti. Jadi kalau air susu itu kena pakaiannya, yang mencucinya, melepaskannya pada waktu sholat. Maka perempuan nggak apa-apa dia kalau terkena ada air ASI-nya atau apa. Kalau dia mau bersihkan juga nggak apa-apa. Tapi itu bukan keharusan, bukan karena itu najis. Karena air susu itu suci. Kalau dia najis masa diminum? Begitu. Tidak ada dalil najisnya itu. Bahkan sholat boleh dengan wanita yang menyusui, tentu tidak lepas keadaannya, yakni terkena ASI-nya itu. Jadi dia bisa sholat. Kemudian
ke 90. Sebagian wanita, ini lebih kacau lagi nih. Jadi sebagian wanita tetap mengerjakan sholat pada waktu haid dan nifas. Kenapa dia berat? Nah, ini kebodohan ini. Ada yang karena malu. Ini nggak boleh, malah dia berdosa kalau dia tahu. Umat muslim sepakat bahwa wanita yang haid dan nifas tidak wajib mengerjakan sholat. Ini kenapa disampaikan ulama? Karena ada ternyata wanita yang ketika dia haid, ketika dia nifas tetap sholat. La ilaha illallah. Ini kebodohan yang nyata ini. Ya. Padahal ini sesuatu yang harusnya diketahui oleh wanita. Kemudian meninggalkan sholat dan puasa bagi wanita yang keguguran janin yang belum tercipta. Ada sebagian wanita yang meninggalkan sholat karena darah keluar yang disebabkan keguguran, hingga walaupun usianya baru beberapa hari, hingga darahnya berhenti. Ini keliru. Tetapi kalau wanita keguguran janin yang belum tercipta, maka ini bukanlah nifas. Ia tidak boleh meninggalkan sholat atau sejenisnya karenanya, meskipun darah keluar. Karena hukum darah yang keluar karena ini istihadhah, yakni penyakit, maka ia tetap wajib menunaikan sholat. Dan dia berwudu tiap-tiap sholat. Karena darah yang keluar disebabkan keguguran. Adapun kalau kegugurannya itu, janinnya itu sudah serupa manusia, ada kepalanya, kakinya, sejenisnya, maka itu nifas. Dan ia dilarang mengerjakan sholat dan puasa hingga darahnya berhenti. Jika tidak nampak sempurnanya janinnya itu sebagai manusia, itu adalah darah istihadhah, yakni darah rusak yang enggak ada hukumnya. Ia tetap wajib mengerjakan sholat dan puasa. Jadi pembedanya itu adalah janinnya itu. Udah sempurna enggak tuh? Kalau keluar dia dalam keadaan sudah, iya. Ya, kalau itu kan masih bergumpal ya. Nah, itu ya. Kalau yang sudah berbentuk, maka dia tidak sholat dan tidak puasa. Kemudian kesalahan yang ke-92. Sebagian wanita yang nifas habis melahirkan, dia tinggalkan sholat selama 40 hari. Padahal dia sudah bersih. Ini benar atau salah? Salah. Jadi seseorang itu, wanita itu, kalau dia habis nifas, beranak, melahirkan, keluar darahnya, lalu berhenti pada hari ke-25 atau ke-30, maka wajib dia sholat. Tidak perlu menunggu 40 hari. Paham Ibunda ya? Ibunda juga gitu. Jadi nunggu 40 hari. Oh. Inilah kita sudah belajar ya. 40 hari itu batas maksimalnya, karena dianggap kalau lebih daripada itu berarti sudah penyakit. Jadi seorang wanita melahirkan, walaupun belum sampai 40 hari, misal hari ke-15 misalnya ini, hari ke-20, ada mungkin yang cepat kan? Nah, maka dia sudah wajib sholat. Ya, ini dia sudah suci, dia mandi jinabat, mandi haid, maka dia sholat seperti biasa lagi. Ya, iya, inilah gunanya kita belajar. 93, melarang wanita haid menemui wanita yang sedang menyusui. Ini apa lagi? Jadi ada yang seperti itu.
Bagian orang melarang wanita yang haid menemui wanita yang sedang menyusui. Mereka mengira kalau wanita haid menemui wanita menyusui, maka air susunya itu tertahan atau tidak keluar. Dan mereka menyebut wanita yang tertahan air susunya itu dengan sebutan makbusah. Ini batil, rusak, nggak ada keyakinan seperti ini. Ini kayaknya di Indonesia nggak ada ya, belum pernah kita dengar ya. Ini di Arab. Ini saya menyebutkan ini Arab, di Arab ya. Yang terakhir yang ke-94, melarang wanita haid berada di kebun sayur-sayuran atau tanaman. Dia punya keyakinan petani ini kalau wanita haid pergi ke kebun itu, maka tanamannya itu jadi kering, tidak menghasilkan buah. Ini keyakinan yang rusak sekali. Adapun yang lain menyangka itu hasilnya akan jadi pahit. Ini rusak sekali keyakinan ini. Sama seperti orang Yahudi. Ibunda, sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau istrinya haid diusir dari rumah. Ada tempat khusus wanita haid tinggal. Tuh benar itu. Nggak tahu kalau sekarang seperti itu. Jadi najis dianggap wanita. Begitu. Sebaliknya orang Nasrani zaman dulu tuh beda lagi. Tetap dicampurinya itu istrinya ketika haid. Nah, Islam di tengah-tengah. Wanita haid dia tetap berada di rumahnya, tapi dia tidak boleh dicampuri. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan kita bersyukur atas nikmat Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.